Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan saya di channel ini. Salam sehat, salam sejahtera untuk semua. Nah, pada kesempatan video kali ini kita akan berbagi atau sharing ya terkait dengan kendala atau masalah yang sering dihadapi oleh para penggiling padi ya. Jadi banyak di antara teman-teman yang menanyakan terkait dengan meleng baru ya, meleng baru yang dibeli kemudian digunakan untuk menggiling padi itu hasil output berasnya itu tidak sesuai dengan harapan ya, masih keluar las, masih keluar gabah, atau output berasnya itu kurang bersih. Nah, ini solusinya bagaimana ya? Nah, sebenarnya saya juga mengalami beberapa waktu yang lalu ya. Jadi giling padi saya itu melengnya sudah aus, meleng sudah aus dan sudah saatnya untuk diganti dengan yang baru karena hasilnya sudah tidak maksimal. Dan saya membeli meleng yang ukuran dan tipenya itu saya samakan dengan meleng yang orisinal ya. Panjangnya, kemudian lebarnya, kemudian bentuknya itu sama, saya cari yang persis yang sama seperti meleng orisinal ya. Akan tetapi setelah saya pasang dan saya gunakan untuk menggiling padi itu ternyata output berasnya itu keluar las, keluar gabah dan masih kotor ya. Nah, ini solusinya bagaimana? Nah, awalnya meleng tersebut saya gerinda ya, saya haluskan di bagian bodinya itu saya haluskan, saya gerinda ya. Jadi ada yang berlubang kecil-kecil itu saya haluskan semuanya. Kemudian pada pesonya itu juga saya haluskan, saya rapikan. Kemudian di pangkal sini juga saya haluskan, saya rapikan ya. Dan ternyata setelah saya pasang hasilnya juga kurang signifikan. Artinya masih keluar las atau keluar gabah ya. Nah, setelah itu saya membeli meleng yang ukurannya itu lebih besar dari meleng bawaannya ya. Diameternya itu lebih besar ya. Tujuannya untuk mempersempit ruang sosok pada giling padi sehingga gabah yang terproses di dalam itu karena ruang sosoknya itu sempit jadi lebih maksimal. Dan ternyata setelah saya ganti dengan meleng yang ukuran diameternya itu lebih besar, hasilnya itu ternyata bagus ya, ternyata bagus. Padahal saya sudah membeli beberapa meleng dan tidak ada yang cocok. Nah, jadi ini adalah beberapa meleng yang kemarin saya beli. Ini masih baru ya, masih baru. Padahal ukuran diameter, panjang dan lebarnya itu saya sesuaikan dengan meleng yang asli ya. Ini adalah yang asli ya. Yang asli adalah ini. Nah, kemudian saya membeli baru dan ukurannya saya cari yang sama seperti yang baru, akan tapi hasilnya itu kurang maksimal. Hasilnya tidak maksimal, masih keluar las dan gabah ya, output berasnya itu. Nah, kemudian saya gerinda ya. Saya haluskan ya, ini kan masih kelihatan. Ini saya potong, saya samakan, ini saya ratakan, dan ternyata hasilnya juga masih sama, keluar las dan keluar gabah ya pada output berasnya. Nah, kemudian setelah itu saya membeli meleng yang ukurannya itu lebih besar ya. Tujuannya adalah untuk mempersempit ruang sosok ya. Jadi karena melengnya itu lebih besar, jadi gabah yang terproses di dalam ruang poles itu akan lebih maksimal ya, dan ternyata hasilnya bagus, tidak lagi keluar las dan keluar gabah. Nah,
jadi demikian teman-teman. Mungkin di antara teman-teman ada yang mengganti milling tapi tidak cocok, meskipun ukurannya itu sudah disesuaikan atau disamakan dengan yang asli. Bisa dicoba mengganti milling dengan ukuran diameter yang lebih besar ya, diameter yang lebih besar, karena saya mencoba mengganti milling dengan diameter yang lebih besar, itu ternyata hasilnya bagus. Nah, ini bisa dicoba. Kan tapi pengalaman setiap penggiling padi itu tidak sama. Mungkin ada yang mengganti dengan yang lebih besar, itu ternyata hasilnya masih kurang bagus, atau mungkin diganti dengan ukuran diameter lebar panjang yang sama seperti yang aslinya, itu setelah digunakan hasilnya juga bagus, itu juga ada. Nah, jadi demikian. Nah, pengalaman saya yang kemarin saya ganti dengan ukuran yang sama, ternyata hasilnya kurang maksimal, dan saya ganti dengan ukuran yang lebih besar diameternya, lebih lebar, itu hasilnya bagus. Nah, oke teman-teman, kiranya cukup sekian sharing kita pada kesempatan video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.